Keuangan di tahun ini semakin kompleks dan dinamis termasuk dalam industri pembiayaan. Lalu apa saja langkah OJK merevitalisasi perusahaan pembiayaan guna menjawab tantangan itu? Kita akan bahasnya bersama Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, Pak Dumoli Freddy Pardede. Terima kasih Pak Dumoli sudah hadir di Money Report. Selamat malam Mbak Hori. Malam. Baik Pak Dumoli, ini tentang beberapa poin yang terkait dengan pembiayaan yang kemudian dikeluarkan oleh OJK. Tapi kalau berbicara mengenai perusahaan pembiayaan sendiri Pak, apa sih sebenarnya tantangan perusahaan pembiayaan itu Pak? Perusahaan pembiayaan itu sudah lama kita kaji indikasinya bahwa pembiayaan di Indonesia itu semakin hari semakin overcrowded lah kalau bisa kita sampaikan. Karena bisnis mereka sekarang juga udah diambil alih bisnis dari perbankan ya. Misalnya pembiayaan konsumsi dan pembiayaan kendaraan bermotor dan properti. Nah ini menyebabkan pembiayaan nantinya kita baca akan menyebabkan terjadi stagnasi. Oleh karenanya ke depan itu kita lihat tantangan ini harus kita perbaiki segera oleh OJK. Nah pimpinan OJK itu kan meminta kepada kita bahwa kita harus mencari suatu portofolio yang baru bagi perusahaan pembiayaan supaya sedemikian rupa dia bisa menyentuh masyarakat sektor paling bawah di Nusantara ini. Nah, kita coba melakukan suatu review total merevitalisasi perusahaan pembiayaan dengan cara mengenlarge atau memperluas portofolio usahanya. Poin-poin apa kemudian yang dihasilkan untuk merevitalisasi perusahaan pembiayaan Pak Dumoli? Ya, selama ini kan mereka pembiayaan konsumsi, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan factoring, kredit card, dan mungkin ada sedikit properti. Sekarang ini mereka kita perluas bisa pembiayaan investasi, pembiayaan infrastruktur misalnya di situ, pembiayaan modal kerja, kemudian pembiayaan yang sifatnya fee-based, kerjasama dengan bank ataupun asuransi, lalu kemudian joint financing, kemudian multiguna, itu pembiayaan segala bentuk yang diperlukan masyarakat, sepanjang itu mendukung kegiatan masyarakat kita sebut pembiayaan multiguna. Nah ini kita sudah lakukan pengkajian dan ini akan menyebabkan ada penambahan portofolio bagi perusahaan pembiayaan. Nantinya mereka tidak lagi ada satu over financing di satu segmen tertentu, tetapi ada peluang-peluang usaha yang baru bagi perusahaan pembiayaan. Artinya bahwa ada harapan juga ini bisa diintegrasikan ke sebuah bisnis industri keuangan non-bank. Apakah akan seperti itu Pak? Oh iya, kira-kira jelas. Integrasinya seperti apa Pak? Jelas sekali, misalnya ini di perusahaan pembiayaan itu mereka lebih banyak mentas sektor ya di bawah. Perusahaan kendaraan bermotor, alat-alat berat, pembiayaan properti daerah-daerah kecil misalnya, kemudian pembiayaan bersifatnya konsumtif. Nah perbankan kan terlalu mahal mereka kalau masuk ke kecamatan, masuk kabupaten, sehingga dia akan melinkage dananya kepada perusahaan pembiayaan dan lebih baik pembiayaan yang masuk ke lapangan untuk menyentuh masyarakat paling bawah. Salah satunya bisa juga dengan bekerja sama dengan perusahaan asuransi menjamin suatu pembiayaan kredit tertentu untuk masyarakat kecil. Tantangan integrasi seperti ini bagaimana Pak? Apakah sudah dipikirkan kemudian resiko-resiko apabila terjadi bisnis dengan industri keuangan non-bank ini Pak? Ya, POJK nomor 30 kan kita isut untuk menerapkan tata kelola yang baik, mitigasi risiko, penguatan permodalan, dan beberapa kriteria-kriteria tambahan untuk kesehatannya. Saya kira sudah cukup. Dengan aturan tersebut, Bapak katakan sudah cukup, artinya pengawasannya juga apakah memang hanya dengan melalui aturan tersebut, ataukah ada sejumlah SDM dari OJK sendiri yang turut mengawasi langsung begitu dalam pelaksanaannya Pak? Betul sekali. Jadi memang kita itu sekarang ini sudah menerapkan risk-based supervision ya. Artinya sistem pelaporannya itu sifatnya bulanan, kemudian rating risiko semua perusahaan pembiayaan diterapkan mulai tahun ini, dan kemudian dari rating risiko itu kita buat degree daripada enforcement untuk mendisiplinkan perusahaan pembiayaan supaya lebih baik gitu. Oke, baik Pak Dumoli, ini banyak multi finance kita katakan masih bandel dalam tanda kutip ya, seperti menawarkan DP kendaraan bermotor tapi tidak sesuai aturan. Ada pengalaman beberapa teman untuk membeli kendaraan bermotor, kalau misalnya ada syarat DP 30% misalnya Pak, ini dengan 500.000 saja mereka sudah bisa memiliki motor. Itu bagaimana Pak? Itu bisa kita katakan bahwa mereka tidak atau menyalahi aturan begitu Pak? Ya, ada beberapa kasus, bukan semua, tapi kasus yang dulu tahun lalu itu begitu dominan itu mereka mengabaikan ketentuan yang ada, sekarang makin sedikit ya, karena mereka tahu bahwa itu adalah salah satu mitigasi risiko, sharing risk untuk financing tertentu. Saya kira saat ini makin minor lah, makin sedikit yang melakukan pelanggaran. Tapi pada waktu berjalan nanti mereka akan makin tertib itu. Karena penegakan hukum di kita makin ketat juga. Oke, tapi ini artinya edukasi terhadap sejumlah perusahaan pembiayaan ini apakah sudah sampai ke semua perusahaan pembiayaan atau seperti apa Pak? Karena kan tadi kita katakan bahwa masih ada beberapa perusahaan juga yang memang masih melanggar itu begitu Pak? Ya, secara berkala OJK itu kan melakukan suatu namanya
ketemu stakeholders, ketemu para pelaku. Saya sendiri kan sekali seminggu ketemu para asosiasi. Dan para direktur saya atau kepala departemen itu bertemu bahkan tiap hari dengan para asosiasi kalau menemukan suatu indikasi-indikasi di lapangan sesuatu industri atau entitas tertentu melakukan pelanggaran. Jadi edukasi dilakukan secara masif dan terpola. Baik, Pak Dumoli, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Money Report. And here he is, Isaiah Thomas. First game as a Celtic. How about Bermain tanpa Kobe Bryant, Los Angeles Lakers harus menyelesaikan laga melalui babak tambahan saat menjinakkan tim tamu Boston Celtics. Sejatinya tim tamu mendapatkan momen untuk mencuri kemenangan di Staples Center sebelum bintang anyar mereka, Isaiah Thomas, dikeluarkan wasit karena mendapatkan technical foul keduanya kala laga di waktu normal menyisakan 5 menit 3 detik. Bermain tanpa pemain bertahan handal, para guard Lakers mampu memanfaatkan kecepatan lewat aksi-aksi memukau Jeremy Lin dan Nick Young. Namun offensive foul yang dilakukan Wesley Johnson mampu dimanfaatkan pemain Celtics menjadi poin. Di penghujung kuarter 4, Avery Bradley yang lolos dari penjagaan Jeremy Lin berhasil menjaringkan bola dari belakang garis 3 angka. Skor 106 sama membawa pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Di 5 menit babak tambahan, Jeremy Lin mampu menjadi pahlawan public Staples Center dengan tembakan mediumnya. Skor 111-118 menggenapkan kemenangan ke-14 Lakers di musim ini. Menjadi pemain terbaik pada laga ini ialah Jeremy Lin yang mencetak 25 poin dan 6 assist. Menyajikan beragam berita dan laporan penting sepanjang hari, dari pagi hingga petang. Juga laporan langsung dari tempat kejadian. Jumlah setiap hari pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, hanya di sini. Anda kembali bersama kami di Money Report. Saya masih bersama dengan Pak Dumoli. Pak Dumoli, salah satu perusahaan pembiayaan lainnya itu perusahaan modal Ventura. Mungkin bisa cerita sedikit yang sedang digodok OJK seperti apa, Pak? Sebenarnya saya belum berani bicara soal ini karena konsep ini sendiri masih perlu kita minta persetujuan dari komisioner OJK. Tapi nggak apa-apa sedikit kita sampaikan karena memang Ketua Otoritas Jasa Keuangan sudah meminta revitalisasi modal Ventura segera mungkin di launching kan. Jadi secara konsep yang ada sekarang kan modal Ventura itu ada 3 sebenarnya aktivitasnya, equity participation, kemudian konversi obligasi, dan satu lagi bagi hasil gitu. Nah ini nggak berkembang sebenarnya. Kenapa? Ada beberapa faktor. Pertama, akses fund mereka memang sangat berat. Kedua, memang equity partnership kepada bisnis yang ada di Indonesia itu kan menyebabkan mereka akan membutuhkan due diligence, trust, partnership dan sebagainya, dan prospek ke depan dan sebagainya. Menyebabkan modal Ventura itu hanya masuk ke niche, yaitu bagi hasil. Nah, kalau itu yang menjadi bisnisnya saja, tentunya mereka akan berhadapan dengan pemain-pemain besar, misalnya perbankan dan mungkin perusahaan pembiayaan. Oleh karenanya, pimpinan OJK dalam hal ini Ketua OJK minta kita sangat serius melakukan revitalisasi modal Ventura. Bagaimana caranya? Akses fundnya itu kita perbesar, bisa menerbitkan apapun untuk mendapatkan fund. Kemudian kita minta peranan pemerintah di sini untuk membuat modal Ventura itu sebagai ujung tombak, memiliki suatu bisnis equity partnership kepada UKM, UMKM, atau bisnis-bisnis baru yang bersifat kreatif. Perbedaan kemudian perusahaan pembiayaan lain mungkin seperti perbankan begitu, Pak. Apa bedanya dengan modal Ventura? Karena kan kita tahu perbankan juga menyalurkan dana begitu kepada peminjam. Apakah nanti tidak akan rebut pasar, saling merebut pasar begitu, Pak?
Mungkin ya, mungkin tidak. Kalau untuk perbankan itu kan mereka harus mengakses nasabah itu bankable or not ya. Kalau modal ventura kan dia melihat itu prospek atau tidak gitu. Jadi karena memang equity partnership, makanya dia lihat atau prospektus. Biasanya ini kan bisnis kreatif. Nah, karena pemerintah sekarang itu mendorong bisnis kreatif terutama di masyarakat bawah, mendorong bisnis yang sifatnya copyright ya, inovasi dan teknologi. Kita melihat modal ventura harus mengambil peranan. Makanya pimpinan OJK, ketua OJK itu minta kita melakukan suatu riset yang dalam di global dan melihat beberapa peluang-peluang untuk mengembangkan portofolio modal ventura. Tapi saya yakin revitalisasi modal ventura ke depan ini nanti akan mendorong lebih kencang lagi pembiayaan atau sektor keuangan itu lebih masuk kepada bisnis di bawah dan bisnis yang memang belum digali potensinya, khususnya bisnis-bisnis kreatif. Ada harapan bentuk dukungan regulasi seperti apa yang bisa kemudian untuk membantu kelancaran modal ventura ini ke depan, apalagi kalau kita tahu mungkin ada beberapa perusahaan atau konglomerasi yang mungkin masih ragu juga kemudian untuk ikut bergabung begitu Pak? Saya kira enggak. Kalau kita kasih modal ventura punya suatu peluang atau peraturan mengakses fund secara meluas, kemudian kita kasih peluang aktivitas portofolio yang juga sangat luas dan kita kasih beberapa insentif kebijakan yang begitu bagus, saya kira para pengusaha-pengusaha yang khususnya mempunyai suatu bisnis dalam bentuk yang sifatnya kreatif bisnis, dia akan masuk. Insentif kebijakan seperti apa Pak? Karena kita tahu bahwa pelaku modal ventura ini justru terus menyusut. Kalau tahun 2013 ada data kemudian 90 perusahaan, tahun 2014 malah mengalami penurunan sampai 70 perusahaan ini Pak. Iya, selama ini kan ada tenor ya, 10 tahun equity partnership harus mundur ya. Sekarang kita akan lepas. Biar itu bisnis alam yang nanti membuat mereka eksis. Kedua, umumnya itu banyak keluhan soal teks. Ya, nanti kita akan komunikasikan ke pemerintah bahwa ini kan perintis bisnis di lapangan. Jadi insentif teks untuk sekian tahun perlu dikasih kepada para teman-teman di modal ventura supaya mereka mau masuk kepada masyarakat bawah. Kira-kira itu nanti yang kita diskusi. Kita harapkan kemudian hasil dari godokan OJK ini bisa justru mendukung para pengusaha-pengusaha domestik kita dan produk-produk domestik kita dapat bisa berkembang lebih bagus dong. gitu Kuliner, ya Pak. batik, lukisan.